Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 414.1. Entitas kristal berbentuk bintang berlian adas benar-benar terungkap di tubuh Star Anise Mysterious Ice Grace, memancarkan niat dingin murni. Di laut spiritual Huo Yuhao, Skydream Ichewon berseru, sungguh pria yang luar biasa. Kemurnian dan konsentrasi elemen es sejauh itu melebihi 10.000 tahun Ice Pit yang saya serap bertahun-tahun yang lalu. Ini pasti esensi dari Extreme Chill Ice Spring yang telah disempurnakan lebih dari 10.000 tahun. Petik 2. Suara lemah Ice Grace terdengar, karena aku pergi denganmu, aku tidak membutuhkan ini lagi. Ini adalah kristal es bintang Anise yang telah saya kembangkan selama lebih dari 10.000 tahun. Simpan saja, ini akan meningkatkan kecepatan kultivasi Anda jika Anda membawanya bersama Anda. Jika itu tertanam ke dalam senjata, itu dapat memberikan kekuatan ultimate es ke logam apapun. Inti dari 10.000 tahun kultivasi saya ada di dalamnya. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Huo Yuhao berubah serius. Dia tidak mengharapkan Ice untuk menawarkan barangnya yang paling berharga kepadanya dengan tulus. Pada titik ini, dia tidak lagi ragu. Ketika dia menerima es kristal, dia merasakan dingin yang ekstrim di atasnya. Dia berkata dengan serius, Bintang Adas, terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya yakin Anda tidak akan kecewa. Ayo mulai. Huo Yuhao pada titik ini sangat akrab dengan proses transmisi roh, telah benar-benar sibuk dengannya selama beberapa bulan terakhir. Eye of Destiny-nya bersinar terang di dahinya, dan pola Sun Rose Gold perlahan melepaskan lingkaran cahaya keluar darinya. Heksagram di bawah kaki Huo Yuhao juga berwarna emas mawar. Jiwa bela dirinya segera beralih, dan 7 cincin asli berubah menjadi 5 cincin, 1 merah dan 4 oranye emas. Semua 5 cincin jiwa mewakili kekuatan yang sangat besar dan kekuatan tertinggi. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya, bola cahaya emas naik di sana. Suaranya yang bernada rendah namun mengilhami dapat didengar saat dia mengucapkan mantra yang setara. Kilatan cahaya emas naik keluar dari Eye of Destiny dan mendarat di tubuh Ice Grace. Itu membimbing asal spiritual dan kekuatan jiwanya. Daun paling atas di Ice Grace tiba-tiba berwarna emas kebiru-biruan, tapi dia mulai layu. Extreme Chill Ice Spring melonjak dengan lembut, dan gelombang niat dingin murni dilepaskan. Rasanya seperti es tidak tahan membiarkan rumput es pergi. Si putri salju diam-diam terbang ke sisi mata air dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir gelombang niat mengerikan ini. Energi asal Ultimate Ice yang diserapnya digunakan untuk melengkapi Huo Yuhao melalui hubungannya dengan dia. Di belakang Huo Yuhao, mata asura besarnya yang diam-diam bangkit. Itu tidak ada hubungannya dengan mata rohnya tetapi datang di bawah bimbingan Eye of Destiny-nya. Mantranya bekerja lebih lancar sekarang, dibandingkan dengan masa lalu. Garis-garis cahaya yang elegan mulai bersinar dari tubuh Huo Yuhao dan menyapu rumput es Anise misterius bintang. Sampai sekarang, Huo Yuhao sudah memiliki 2 spirit, Skydream Ichewon, dan Snow Empress. Permaisuri es adalah jiwa bela diri keduanya. Awalnya, Huo Yuhao telah menghabiskan hampir semua kekuatan spiritualnya ketika ia menyatu dengan Ratu Salju. Adapun Skydream Ichewon, berubah menjadi roh Huo Yuhao hanya mengharuskannya sedikit mengubah bentuknya, mengingat bahwa dia sudah menjadi cincin jiwa Huo Yuhao dan memiliki kekuatan spiritual yang besar. Akibatnya, Huo Yuhao tidak terkuras terlalu banyak ketika ia menyatu dengan Skydream Ichewon. Tidak peduli apa, Huo Yuhao sudah memiliki 2 roh yang memiliki kultivasi lebih dari 100.000 tahun. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan spiritualnya telah mencapai ranah material konkret, dia tidak akan berani untuk menyatu dengan roh yang ke-300.000 tahun. Namun, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri saat ini. Kekuatan spiritualnya melonjak dan menyatu dengan asal spiritual Star Anise Mysterious Ice Grace. Mereka saling membimbing dan mendekat. Rumput es juga tercengang sekarang. Meskipun dia bisa merasakan betapa kuatnya Huo Yuhao sebelumnya, dia tidak menyadari bahwa kekuatan spiritual Huo Yuhao sebenarnya sangat hebat. Dia belum pernah melihat kekuatan spiritual semurni ini, itu benar-benar melampaui semua makhluk jiwa berjenis tumbuhan yang tinggal di dekat Ichevire Yin Yang Well. Kontrak berjalan dengan sangat lancar.
Ketika kekuatan spiritual Huo Yuhao terkuras sekitar 40%, tubuh Ice Grace akhirnya layu sepenuhnya. Rumput es anise misterius yang kecil dan halus, berwarna biru sedingin es dan terbentuk dari kristal, melayang di depannya. Setelah ini, rumput es ini perlahan menempel di kaki kanannya sebelum menghilang dengan tenang. Semua fenomena aneh melintas, lalu menghilang. Pada titik inilah 5 cincin jiwa Huo Yuhao mulai bergetar. Setelah ini, cincin jiwa merah darah muncul sebagai cincin jiwa keenamnya. Kekuatan aneh mulai bergerak menuju tubuh Huo Yuhao dari Star Anise Mysterious Ice Grace. Huo Yuhao hanya merasakan kakinya tiba-tiba terisi kekuatan saat lingkaran cahaya merah keluar dari kaki kanannya. Ini adalah kekuatan tulang jiwa. Jiwa binatang 100.000 tahun terikat untuk menghasilkan tulang jiwa. Ini benar bahkan untuk binatang berjiwa tipe tanaman. Setelah menjadi roh Huo Yuhao, tulang jiwa yang dihasilkan oleh rumput es langsung menjadi tulang jiwa kaki kanan yang tidak dimiliki Huo Yuhao. Meskipun dia tidak tahu keterampilan jiwa apa yang terkandung di dalamnya, Huo Yuhao segera merasakan aura yang sangat kuat yang ditimbulkan oleh tulang jiwa kaki kanannya. 2 keterampilan jiwa. Dia yakin bahwa tulang jiwa ini akan memberinya 2 keterampilan jiwa tambahan. Sama seperti semua makhluk jiwa berjenis tanaman dan Bei berpikir fusi telah berakhir, tubuh Huo Yuhao tiba-tiba bersinar terang dengan cahaya biru. Pakaiannya pecah, dan gambar Ice jadi Empress Scorpion muncul di udara. Setelah ini, bentuk Huo Yuhao mulai berubah. Tubuhnya berubah tembus seolah-olah dia adalah patung batu giok. Sebuah kekuatan yang tak terlukiskan dicampur dengan dingin yang ekstrim dari Ultimate Ice-nya membungkam ekstrim Chill Ice Spring. Dia mengambil langkah di udara, dan Huo Yuhao berjalan langsung di atas es. Energi asal yang kuat dari Ultimate Ice langsung keluar dari tubuhnya. Cincin jiwa merah lain naik dari kaki Huo Yuhao dan perlahan terbentuk. Itu merah yang mewakili 100.000 tahun. Rumput es misterius Star Anise bukanlah roh 100.000 tahun pertama. Lebih tepatnya, permaisuri salju adalah yang pertama. Hanya saja kultivasi Snow Empress terlalu besar, dan tubuhnya hampir pecah, karena keadaan tidak berjalan dengan baik. Itu sebabnya dia mengalami mutasi aneh. Permaisuri salju memberi Huo Yuhao 4 cincin jiwa oranye emas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap cincin jiwa oranye emas hanya berisi 1 keterampilan jiwa, tetapi mereka sudah sangat membantu bagi Huo Yuhao. Namun, dia tidak sepenuhnya bersatu dengan binatang buas 100.000 tahun. Tanpa tulang jiwa dan cincin jiwa yang memberinya 2 keterampilan jiwa, kekuatan jiwa Huo Yuhao hanya sedikit meningkat, meskipun kemurnian es tertingginya telah mencapai puncaknya. Lagi pula, itu adalah kombinasi dari Snow dan Ice Empresses. Kombinasi Snow Empress dan kekuatan Ice Empress bahkan menghasilkan keterampilan jiwa terkuat Huo Yuhao terlepas dari 3 keterampilan Haodong tertinggi kebanggaan Empresses dan salju. The Star Anise Mysterious Ice Grace memilih Huo Yuhao tanpa ragu-ragu karena kehadiran Ultimate Ice murni Huo Yuhao. Dalam hal kemurnian dan tingkat, Ultimate Ice Huo Yuhao telah melampaui ekstrim Ice Spring dingin. Namun, roh permaisuri salju tidak dapat dianggap sebagai roh 100.000 tahun penuh karena telah bermutasi, dan rumput es Anise misterius bintang ini dapat dianggap sebagai roh ratus ribu tahun pertamanya. Keuntungan yang dimiliki roh melebihi cincin jiwa diperbesar ketika memiliki kultivasi 100.000 tahun. Mengingat bahwa kekuatan jiwa Huo Yuhao cukup kuat, itu setara dengan menambahkan 200.000 cincin jiwa. Tidak diragukan lagi, cincin jiwa keenamnya memberinya 2 keterampilan jiwa tambahan. Namun, tidak ada guru jiwa biasa yang akan menambahkan cincin jiwa ratus ribu tahun ke tempat ketujuh, mengingat bahwa cincin jiwa ketujuhnya pasti adalah tubuh sejati jiwa martialnya. Meskipun demikian, Huo Yuhao masih melakukannya. Star Anise Mysterious Ice Grace juga menjadi cincin jiwa ketujuh dari Ice Jade Empress Scorpion. Ini menyelesaikan tubuh sejati jiwa marsial jiwanya yang berumur 100.000 tahun, tubuh sejati permaisuri es. Selain itu, Huo Yuhao dapat secara halus merasakan bahwa tubuh sejati jiwa marsial ini akan sepenuhnya berbeda dari mata rohnya karena permaisuri es memiliki kecerdasannya sendiri. Sepertinya aura permaisuri es telah meningkat secara eksponensial setelah cincin jiwanya yang ketujuh muncul. Terlepas dari semua ini, Huo Yuhao juga mendapatkan tulang jiwa kaki kanan. Saat ini, ia memiliki 6 tulang jiwa. Mereka termasuk tengkorak takdir singa emas bermata 3, tulang punggung iblis permaisuri es batu giok, tulang kalajengking es batu giok, tulang tangan kanan berwarna gelap teror klau beruang, tulang telapak tangan instan teleportasi, tulang kaki kiri teleportasi instan, dan tulang kanan kaki bintang yang baru ditambahkan ini, tulang
6 tulang jiwa. Di dunia master jiwa saat ini adalah angka yang mengejutkan. Bahkan para tetua paviliun Dewa Laut tidak memiliki banyak tulang jiwa ini. Selain itu, 6 tulang jiwa Huo Yuhao semua adalah tulang jiwa tingkat atas, tulang jiwa normal tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Tengkorak takdir singa emas bermata 3 bahkan lebih istimewa. Ia mengendalikan kekuatan takdir, dan sangat meningkatkan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Ini juga membantu Huo Yuhao meningkatkan kapasitas kekuatan spiritualnya. Tulang punggung Ais Jade Empress Scorpion dan Star Anise Right Leg Bone adalah tulang jiwa ratus ribu tahun yang masing-masing datang dengan 2 keterampilan jiwa. Ais Jade Scorpion Huo Yuhao, Levam Bone membawa teknik Explosion Ice, sementara teleportasi instan dari tulang kaki kirinya adalah teknik utama yang bisa membantunya mempertahankan hidupnya. Adapun palem-palem Right Dark Golden Terror Claw Bear miliknya, itu adalah salah satu tulang jiwa ofensif terkuat di dunia. Saat ini, Huo Yuhao sudah memiliki 5 dari 6 tulang jiwa utama, hanya kehilangan tulang lengan kanan. Dia bahkan memiliki tulang jiwa eksternal di Bear Right Palm Bone, Dark Golden Terror Claw, yang sangat kuat. Dia memiliki jiwa bela diri kembar, dan kedua jiwa bela diri memiliki 7 cincin jiwa. Setelah bergabung dengan Star Anise Mysterious Ice Grace, kemampuan Huo Yuhao telah meningkat ke tingkat yang tidak bisa dibandingkan dengan kultivasinya saat ini. Lampu menyala dari gambar Ice Empress Scorpion di tubuhnya, membuatnya tampak sangat hidup. Cahaya darinya juga menjadi lebih kuat, seolah bisa hidup kembali kapan saja. Aura Ultimate Ice melesat ke langit. Di langit di atas lembah gunung yang berisi sumur api Yin Yang Ichevire, racun beracun yang dilepaskan oleh bunga-bunga fosfor giok dari 9 absolut memberi jalan, dan suhu di seluruh lembah turun secara signifikan. Soul Land 2 Chapter 414.2. The Sun Spring Blazing ditekan, yang menyebabkan air di musim semi bergelombang dengan kuat. Ini melepaskan gelombang panas yang mempertahankan suhu tertentu di sekitar Ichevire Yin Yang Well. Setelah menghela nafas, Huo Yuhao perlahan menarik kembali auranya, dan matanya perlahan menjadi cerah. Dia memikirkan sesuatu dan mengangkat tangan kanannya. Batang aneh rumput biru es muncul di tangannya. Itu adalah versi yang lebih kecil dari Star Anise Mysterious Ice Grace. Huo Yuhao mengungkapkan senyum senang setelah merasakan perbedaan yang terjadi pada tubuhnya. Selamat, junior kecil. Bei terkekeh. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, ini membuktikan bahwa roh 100.000 tahun memang sangat efektif. Lansia tertua, Anda harus bekerja lebih keras dalam kultivasi Anda. Saat dia berbicara, dia memindai sekelilingnya dan melihat sisa tanaman di sekitar sumur api Yin Yang. Bei tersenyum dan berkata, seorang roh harus bersedia untuk menyelesaikan kontrak. Ayo pergi, junior kecil. Petik 2. Huo Yuhao melihat semua ramuan obat dan berkata, Guys, Star Anise telah menyatu dengan saya dan menjadi roh saya. Kalian semua harus bisa merasakan kondisi dia sekarang. Saya tidak akan mengatakan apapun. Selamat tinggal. Setelah dia selesai berbicara, Huo Yuhao dan Bei menggunakan alat jiwa tipe terbang mereka dan terbang keluar dari lembah gunung sebelum racun beracun bisa kembali. Tanda pisah. The Ichevire Yin Yang Well terdiam pada saat ini. Semua ramuan obat yang memiliki kesadaran mereka sendiri menjadi sangat bijaksana sekarang. Huo Yuhao benar. Setelah berfusi dengannya, Star Anise Mysterious Ice Grace berbeda. Meskipun dia telah meninggalkan tubuhnya, auranya telah menjadi sangat murni. Setelah bergabung dengan Huo Yuhao bukan satu-satunya yang diuntungkan. Mereka telah membentuk kontrak yang setara. Star Anise Mysterious Ice Grace juga menyelesaikan evolusinya di bawah pengaruh Ultimate Ice Huo Yuhao. Dia beralih dari tanaman ke tubuh energi, dan dia bahkan menjadi tubuh energi yang sangat murni. Perubahan auranya sangat menggoda semua makhluk jiwa tipe tanaman. Mereka bahkan lebih tersentuh oleh kenyataan bahwa Huo Yuhao menyebutkan dia mungkin menjadi dewa, dan bisa memberikan nyawa abadi pada rohnya. Dibandingkan dengan binatang berjenis tumbuhan jauh lebih sepi. Sebelum mereka memiliki kecerdasan mereka sendiri, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan binatang jiwa berjenis tumbuhan tipe 100.000 tahun tidak mau meninggalkan Ichevire Yin Yang Well karena terlalu bergantung padanya. Miasma beracun dari bunga fosfor giok 7 dan 9 absolut juga menutupi area di luar sumur. Terlepas dari Delicate Silk Immortal, herbal abadi dan obat lainnya tidak dapat meninggalkan sumur bahkan jika mereka mau. Ini adalah alasan penting mengapa Anda dapat mengambil alih sumur. Ketika Ice Grace membuat keputusannya, semua binatang berjiwa tumbuhan jenis terkejut.
Namun, mereka semua tersentuh setelah dia menyelesaikan fusi dengan Huo Yuhao dan berhasil berevolusi. Dia mampu meninggalkan tempat ini dan melanjutkan ke dunia manusia dengan master jiwa manusia. Dia juga bisa mengalami keindahan dunia manusia. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai kehidupan kekal. Namun, ini bukan alasan terbesar mengapa mereka dipindahkan. Mereka paling tersentuh oleh kenyataan bahwa rumput es misterius bintang Anise berhasil berevolusi menjadi keadaan energi yang sangat murni. Dengan cara itu, dia bisa tumbuh kembali menggunakan energi murni itu bahkan jika Huo Yuhao mati. Selanjutnya, kultivasinya hanya akan menjadi lebih kuat. Semua tanaman di sini sangat berharga, terbentuk setelah menyerap energi asal langit dan bumi. Jika mereka melewati semua yang Star Anise Mysterious Ice Grace lalui, dan para master jiwa yang menyatu dengan mereka mati, mereka masih bisa menyerap kembali energi asal mereka. Itu tidak akan terlalu sulit. Tiba-tiba, suasana di sumur Ichevireyin yang tidak lagi damai. Semua binatang berjiwa tumbuhan jenis dengan kecerdasan mereka sendiri, terutama binatang buas yang berumur 100.000 tahun, mulai menjadi sangat gelisah. Tanda pisah. Huo Yuhao tahu apa yang mereka pikirkan. Setelah dia menyelesaikan fusi dengan Ice Grace memberitahu dia tentang bagaimana dia tidak dapat hidup mandiri. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Huo Yuhao. Jiwa hewan tipe tanaman sangat dirugikan dibandingkan dengan hewan jiwa tipe hewan. Namun, mereka memiliki kelebihan mereka sendiri, yaitu bahwa mereka murni dipelihara dari energi asal langit dan bumi. Mereka tidak memiliki garis keturunan, mereka hanya memiliki energi spiritual. The Ice Empress, Skydream Ichewom, dan Snow Empress semuanya lebih kuat dari Star Anise. Namun, mereka pasti akan mati jika Huo Yuhao mati, karena mereka akan kehilangan satu-satunya sumber energi mereka. Namun, Star Anise akan dapat terus hidup berdasarkan hubungannya yang dekat dengan energi asal langit dan bumi. Ini adalah keunggulan tanaman. Rumput es Star Anise misterius sudah puas meskipun dia hanya menyatu untuk waktu yang singkat. Ya, dia sangat puas. Selanjutnya, masa depannya akan menjadi sangat cerah. Mungkin dia benar-benar mendapatkan kehidupan abadi. Rumput es misterius Star Anise adalah yang paling tenang di antara semua ramuan obat di Ichevireyin yang well. Namun, dia juga yang paling bijaksana. Tampaknya keputusannya untuk mengikuti Huo Yuhao sangat tiba-tiba. Namun, dia sebenarnya merenungkannya dengan cermat. Huo Yuhao tidak ragu untuk menelan air dari Sun Spring yang menyala-nyala untuk menyelamatkan orang yang dicintainya dan hampir kehilangan nyawanya. Setelah melalui tes yang tak terhitung jumlahnya dari Delicate Silk Immortal dan The Blazing Delicate Apricot, kualitas yang ia tunjukkan membuktikan bahwa ia adalah salah satu manusia paling menonjol dalam hal karakter dan kemampuan. Seiring dengan godaan Ultimate Ice Huo Yuhao, Star Anise Mysterious Ice Grace tahu bahwa keputusannya tidak mungkin menjadi bumerang baginya. Baik Huo Yuhao dan Star Anise Mysterious Ice Grace adalah pemenang setelah penggabungan ini. Dalam hal Spirit Fusion, situasi menang-menang selalu merupakan awal terbaik. Tanda pisah. Setelah terbang keluar dari setting Sun Forest, Huo Yuhao mengendalikan tubuhnya dan berkata kepada Bei Bei sambil menghadapnya, "Senior tertua, aku tidak bisa kembali ke Sekte Tang bersamamu." Bei Bei tidak terkejut. Dia tersenyum dan berkata, "Anda akan menemukan Donger, apakah saya benar?" Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Ya, sudah lama. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya. Saya telah melakukan sebagian besar hal yang seharusnya saya lakukan. Aku akan menemuinya sekarang. Ketika Anda kembali, Anda juga dapat berkomunikasi dengan binatang buas melalui pagoda roh. Biji adalah binatang jiwa yang baik untuk diajak bicara. Minta bantuannya mencari Kaisar Blue Silver. Setelah saya selesai mengunjungi Donger, saya mungkin pergi ke perbatasan antara Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Sun Moon. Pada saat yang sama, saya akan mencoba mencari tahu di mana Guru Xiao Ye berada. Jika memungkinkan, saya akan menyelamatkannya." Petik 2. Bei Bei menarik napas dalam-dalam dan membuka lengannya lebar-lebar, memeluk Huo Yuhao dengan erat. "Kamu adalah saudara lelakiku yang baik. Saya akan melewatkan terima kasih di antara kami. Jangan khawatir tentang Sekte Tang. Jika ada yang Anda butuhkan, kirim kembali surat. Tidak peduli apa pilihan Anda, Sekte Tang akan selalu menjadi pendukung kuat Anda." Petik 2. Keduanya berpisah seperti ini. Huo Yuhao menyaksikan saat Bei Bei menghilang ke kejauhan. Setelah melihatnya, dia berbalik dan mengintip ke arah yang akan dia tuju. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku akhirnya bisa hidup untuk diriku sendiri."
Donger, apakah Anda sudah bangun? Saya datang. Lampu menyilaukan bersinar dari tubuh Huo Yuhao, dan dia melepaskan kekuatan jiwanya tanpa syarat. Kecepatannya meningkat secara maksimal saat dia menyalakan alat jiwa tipe terbangnya, menembak ke arah Clear Sky Sect. Dia telah menyelesaikan sebagian besar hal yang seharusnya dia selesaikan. Saat ini, dia bersiap untuk pulang. Dia tidak sabar untuk sampai ke Clear Sky Sect dan berharap Wang Donger akan berdiri di gerbang, menunggu untuk menerimanya. Dia tahu bahwa Wang Donger tidak mungkin terbangun. Kalau tidak, dia akan kembali ke Shrek Academy untuk menemukannya. Tapi saat ini, dia berharap bahwa dua pemimpin sekte Clear Sky Sect telah membumikannya, dan tidak membiarkannya menemukannya, bukannya dia masih tidur nyenyak. Dia akhirnya bisa pergi mencarinya setelah menyelesaikan hal-hal lain yang harus dia selesaikan. Saat ini, Huo Yuhao berada dalam kondisi di mana ia siap untuk melepaskan 3 keterampilan Haodong Ultimate-nya kapan saja. Tanda pisah. Saat Huo Yuhao terbang menuju puncak Clear Sky Peak dan dengan cepat mulai memanjatnya, dia sudah terengah-engah. Bukan hanya karena dia tidak beristirahat sama sekali dan dikeringkan. Itu juga karena dia gugup. Bagaimana Wang Donger? Ini terlalu penting baginya. Tidak peduli seberapa tangguh atau dewasa dia masih memiliki titik lemah, dan titik lemah itu adalah Wang Donger. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia akan berdoa dalam hatinya. Dia berdoa agar Wang Donger terjaga, dan bisa berada di sisinya lagi. Dia tidak peduli tentang hal lain. Jika dia tidak bangun, dia tidak akan pergi dengan mudah bahkan jika kedua pemimpin sekte memaksanya untuk pergi. Dia ingin menemaninya. Siapa yang berani melangkah ke Clear Sky Peak? Sebuah suara nyaring terdengar. Setelah ini, Huo Yuhao bisa merasakan awan di sekitarnya bergerak. Rasanya seperti semuanya berubah. Dia dengan jelas mengingat bagaimana Wang Donger menyebutkan betapa berbahayanya awan di sekitar Clear Sky Peak. Dia tidak bisa terbang, kalau tidak, dia akan diserang oleh binatang buas. Awan-awan ini adalah formasi. Dia diam-diam merayap di dekat dinding puncak gunung. Suaranya terdengar, "Saya Huo Yuhao. Saya di sini untuk melihat Donger." Petik 2. Suara itu terdiam sesaat sebelum menjawab, "Sekte Langit jelas tidak menyambut Anda." Meninggalkan. Huo Yuhao berkata, "Saya ingin melihat Donger." Setelah selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya. Matanya sudah dipenuhi dengan cahaya emas keunguan. Itu seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di mata rohnya. Kekuatan spiritualnya yang sangat besar mulai menyebar ke sekelilingnya dari dahinya. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan rumput es anise misterius yang halus dan mengkilap muncul. Lapisan cahaya biru jade mulai menyebar dari daun ice grass ini. Rasa dingin yang ekstrim mulai meningkat. Lapisan-lapisan cahaya biru jade tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri. Saat mereka menyebar, awan di sekitarnya dengan cepat menyebar. Perasaan aneh yang terkandung dalam awan ini dengan cepat diaduk. Gelombang kekuatan jiwa yang hebat mengamuk, tetapi ada semacam kebingungan spiritual yang tampaknya bahkan lebih kuat. Namun, itu tidak dapat mempengaruhi Huo Yuhao, mengingat kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Soul Land 2 Chapter 414.3. Huo Yuhao tetap terpaku di tanah dan terus melepaskan aura rumput es anisinya bintang anis. Udara dingin di dalam awan perlahan dan terus-menerus dihisap oleh rumput es. Bercak awan di sekitar mulai naik, dan energi asal terkonsentrasi dari surga dan bumi mulai melonjak menuju Huo Yuhao, dengan rumput es sebagai pusatnya. Energi asal yang tersedot ke dalam rumput es disaring dan mulai masuk ke tubuh Huo Yuhao dan dengan cepat mengisi kembali kekuatan jiwanya, yang telah terkuras dalam usahanya menuju Clear Sky Peak. Energi asal ini tidak terlalu mendominasi tetapi sebaliknya sangat lembut dan murni. Setelah memasuki tubuhnya, itu segera menyatu dengan teknik surga misterius dan menjadi tak terpisahkan. Sepertinya kekuatan spiritual Huo Yuhao sedang dipupuk oleh energi asal langit dan bumi. Huo Yuhao sedikit terkejut ketika dia melihat ice grass-nya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, Star Anise." The Star Anise Mysterious Ice Grass telah memberinya total 4 keterampilan jiwa. 2 berasal dari tulang jiwa, dan 2 ditambahkan ke cincin jiwa ke-6 dari Ice Empress-nya. Saat ini, Star Anise Mysterious Ice Grass tidak menunjukkan salah satu dari 4 keterampilan jiwa ini. Sebaliknya, dia sudah menyatu dengan tubuh Huo Yuhao. Lebih tepatnya, skill jiwa yang dilepaskan oleh Ice Grass sekarang tampaknya milik cincin jiwa ke-7 Huo Yuhao. Hanya saja Huo Yuhao tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa ini sendiri.
Cincin jiwanya yang ketujuh adalah Martial Soul True Body-nya, tetapi Ice bisa mengendalikannya sendiri dan melepaskan keterampilan jiwanya untuk membantunya. Ini adalah keterampilan jiwa tipe bantu yang membantunya menyerap energi asal langit dan bumi, yang merupakan sesuatu yang sangat mahir dilakukan oleh makhluk jiwa tipe tanaman. Lebih jauh lagi, Ice Grace bahkan mengaduk-aduk energi asal langit dan bumi di sekitar selama proses penyerapan ini dan memecah formasi penjagaan Gunung Clear Sky Sect. Dalam hal kekuatan bertarung, binatang jiwa tipe tanaman lebih rendah daripada hewan jiwa tipe hewan. Namun, tanaman memiliki penguasaan yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip langit dan bumi. Suara sebelumnya sedikit berseru. Setelah ini, Huo Yuhao melihat beberapa murid dalam seragam Clear Sky Sect memblokir jalan di depannya. Jalan menuju puncak Clear Sky Peak terjal. Orang-orang harus menggunakan tangan dan kaki mereka untuk mencapai puncak. Saat ini, para murid ini menempel dekat ke dinding dan terlihat sangat tidak ramah saat mereka melihat Huo Yuhao. Guys, aku hanya di sini untuk melihat dongar. Saya tidak punya niat buruk. Huo Yuhao berkata dengan tulus setelah menyingkirkan rumput es. Seorang pria parubaya yang berusia sekitar 30 tahun berkata, kembalilah. Saya katakan sebelumnya bahwa Clear Sky Sect tidak menyambut Anda. Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Aku hanya ingin melihat dongar. Silakan kembali. Pria parubaya kekar dari Clear Sky Sect melotot dan aura yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. 2 cincin kuning, 3 ungu, dan 3 jiwa hitam bangkit dari tubuhnya. Dia adalah Sage Jiwa. 6 master jiwa lainnya juga merilis cincin jiwa mereka. Mereka semua adalah Raja Jiwa Cincin 5, dan mereka semua memegang palu hitam pekat di tangan mereka. Palu ini disebut Clear Sky Hammers, alat jiwa yang kuat dari Clear Sky Sect. Huo Yuhao hampir tidak pernah melihat Wang Donger menggunakan Clear Sky Hammer-nya sebelumnya. Namun, Wang Donger memiliki jiwa bela diri kembar. Clear Sky Hammer-nya adalah jiwa bela diri keduanya, dan karenanya dia tidak sering menggunakannya. Dia kebanyakan menggunakan Dewi Kupu-Kupu Radiant untuk bertarung. Huo Yuhao tertegun saat dia menghadapi aura kuat yang dikeluarkan oleh 7 Clear Sky Hammers ini. Pergi sekarang. Jika tidak, jangan salahkan kami karena mengusirmu, pria kekar itu mendengus. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa pergi. Saya di sini untuk melihat dongar. Saya tidak akan pergi sebelum saya melihatnya. Kawan, tolong beri saya jalan. Ekspresi ramah di wajahnya juga menarik. Dia tidak tahu apakah para murid ini bertindak atas kemauan mereka sendiri, atau apakah mereka diperintahkan oleh para pemimpin sekte mereka. Namun, Wang Donger tidak boleh dalam kondisi baik jika mereka mencoba menghentikannya. Huo Yuhao, yang biasanya sangat tenang, akan mulai menjadi emosional setiap kali ada sesuatu yang menyangkut Wang Donger. Matanya bersinar dengan cahaya keunguan, dan 7 cincin jiwa bangkit dari kakinya. Ketika semua orang dari Clear Sky Sect melihat warna jiwanya berdering, ekspresi mereka sedikit berubah. Warna cincin jiwanya tidak seperti yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru jiwa normal. Kekuatan apa yang dimiliki orang ini? Huo Yuhao mengulangi, kawan, tolong beri jalan. Menyerang, pria kekar berteriak dan mengangkat Clear Sky Hammer-nya. Cincin jiwa pertamanya dan ketiga bersinar cerah. Clear Sky Hammer-nya dengan cepat bertambah besar saat dia mengangkatnya, dan langsung berubah menjadi palu besar lebih dari 10 meter. Penampang kepala palu itu sudah lebih dari 2 meter. Palu besar itu terangkat, lalu menabrak Huo Yuhao dengan aura yang menakutkan. Ekspresi dingin muncul di wajah Huo Yuhao. Dia tidak menghindari serangan itu. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya untuk memukul palu ini. Tanpa menggunakan keterampilan jiwa, Huo Yuhao sebenarnya menggunakan tinjunya sendiri untuk melawan Clear Sky Hammer yang kuat. Ledakan keras bergema di seluruh Clear Sky Peak. Tidak jauh dari sana, arus salju yang sangat besar tiba-tiba meluncur turun, menyebabkan serpihan salju menyebar ke udara. 6 murid Clear Sky Sekte yang pengisian turun berhenti sejenak. Kejutan dari suara itu sangat memengaruhi mereka. Mereka semua terpengaruh saat mereka memelototi Huo Yuhao. Kaki Huo Yuhao sedikit merosot ke tanah. Namun, Clear Sky Hammer yang telah menghantamnya langsung dibelokkan. Kaki pria kekar itu sedikit tidak stabil, dan dia hampir jatuh dari gunung. Kekuatan apa ini? Dia menggunakan tinjunya untuk melawan Clear Sky Hammer. Bagaimana ini mungkin? Semua murid Clear Sky Sect tidak bisa mempercayai mata mereka. Apakah itu bahkan tangan manusia? Tangan kanan Huo Yuhao telah berubah menjadi hijau jade, dan bahkan ada cahaya keemasan di atasnya.
Di depan Bisgat Ditian, dia sangat kecil dan lemah sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, bagaimana dia bisa kalah melawan lawan yang berada pada level yang sama atau lebih rendah darinya dalam hal kultivasi? Ini bahkan benar jika lawannya berasal dari Clear Sky Sect yang merupakan sekte jiwa alat nomor 1 di benua itu. Dengan kekuatan tangan giok misterius dan naga emas, Huo Yuhao bisa dibandingkan dengan Wang Qiwer. Ini adalah warisan binatang kaisar. Dia memaksa Clear Sky Hammer pria kekar itu pergi dengan tinjunya, dan matanya bersinar dengan cahaya terang. Udara di sekitarnya terdistorsi dengan aneh. Di mata semua murid Clear Sky Sekte dan pria kekar itu, semua yang ada di depan mereka telah berubah menjadi ilusi. Kabut sepertinya muncul lagi, tapi bukan kabut berawan yang mereka kenal. Huo Yuhao menghilang ke udara, begitu saja. Huo Yuhao tidak punya niat untuk bertarung dengan murid-murid Clear Sky Sect ini. Dia ingin menemukan Wang Donger. Dia melepaskan domain interferensi spiritualnya untuk membingungkan murid-murid ini, yang kekuatan rohaninya jauh lebih lemah daripada dia. Sampah, raungan rendah bernada rendah terdengar. Huo Yuhao terkejut, dan domain gangguan spiritualnya kehilangan efeknya sejenak, mengungkapkan tubuhnya. Pemimpin sekte kedua dari Clear Sky Sect, Titan, sedang berdiri di jalan menuju Clear Sky Castle dengan tangannya di belakang punggungnya dan menatap dengan dingin ke arah Huo Yuhao, yang mencoba memanjat. Paman Titan, setelah melihatnya, Huo Yuhao bergegas maju beberapa langkah dan menyambutnya dengan hormat. Jangan panggil aku paman, saya tidak punya keponakan seperti Anda. Pergi sekarang, aku tidak akan membiarkanmu melihat Donger, kata Titan dengan dingin. Huo Yuhao menggigit bibir bawahnya dan berkata, Paman Titan, bagaimana Donger? Apakah dia sudah bangun? Petik 2. Tidak ada yang ada hubungannya denganmu. Anda bahkan tidak bisa melindunginya. Mengapa kamu di sini? Titan berkata dengan dingin. Gerbang Clear Sky Castle tidak jauh di belakang Titan. Namun, Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak bisa masuk tanpa izin Titan. Dia pernah mengalami kemampuan Titan sekali. Dia adalah Douluo Transcendent yang memiliki kekuatan dan penindasan yang menakutkan. Kekuatan spiritualnya tidak dapat memperbaiki celah di antara mereka, tidak peduli seberapa kuat itu. Selain itu, dia ada di sini untuk melihat Donger. Dia tidak di sini untuk bertarung. Paman Titan, semuanya salahku. Saya hanya ingin melihat Donger. Tolong biarkan saya melihatnya. Saat dia berbicara, Huo Yuhao menggertakkan giginya dan berlutut di depan Titan. Alis Titan bergerak sedikit, tetapi ia segera kembali normal. Dia membentak, kamu adalah sesama tanpa tulang punggung. Lutut seorang pria hanya bisa menyentuh tanah untuk surga, bumi, dan orang tuanya. Apakah Anda tidak punya tempurung lutut? Anda semakin berubah menjadi sesuatu yang sia-sia. Beraninya kau menuntut untuk melihat Donger seperti itu. Enyahlah. Petik 2. Huo Yuhao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Titan dengan serius. Dia berkata, Paman Titan, apa yang harus saya lakukan sebelum Anda membiarkan saya melihatnya? Titan mendengus jijik, jika Anda ingin melihatnya, Anda harus mengalahkan saya. Ketika kamu bisa mengalahkanku, aku akan percaya bahwa kamu bisa melindunginya. Jika itu terjadi, saya akan membiarkan Anda melihatnya. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju Clear Sky Castle. Sepertinya dia tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan Huo Yuhao lagi. Paman Titan, tunggu sebentar. Huo Yuhao tiba-tiba memanggil sambil terus berlutut di tanah. Namun, dia masih menunduk. Titan berbalik dan bertanya, kenapa? Apakah Anda pikir Anda dapat mengalahkan saya sekarang? Apakah Anda mencoba menantangku? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tahu ada celah besar di antara kita. Hebat yang kamu tahu. Sekarang enyahlah, kata Titan dengan dingin. Huo Yuhao perlahan mengangkat kepalanya. Cahaya keunguan emas di matanya sudah berubah menjadi emas mawar. Eye of Destiny-nya juga perlahan dibuka. Tapi aku ingin mencoba. Saya ingin tahu seberapa jauh saya dari Anda. Petik 2. Kerinduannya akan Wang Donger menyiksanya. Bukan hal yang mudah baginya untuk datang ke sini, tetapi ia dihentikan oleh Titan. Dia akhirnya tidak bisa tetap tenang lagi. Saat ini, hanya ada Wang Donger dalam benaknya. Dia akhirnya bisa melihatnya jika dia mengalahkan Titan. Sementara dia tahu bahwa ada kesenjangan besar antara dia dan Titan, Huo Yuhao masih tidak bisa membantu tetapi ingin mencoba. Jika dia tidak curhat, dia merasa bahwa dia mungkin menjadi gila karena dia sangat merindukan Wang Donger.
Selain itu, Titan sudah menyatakan kondisinya. Jika dia tidak mencoba, bagaimana dia tahu seberapa lebar jarak di antara mereka?